Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di hari Minggu ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan Islamnya. Baiklah, penghormatan saya kepada Ibu Mawarni selaku narasumber hari ini dan kepada dosen yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Juga penghormatan saya kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti workshop hari kedua ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhajir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah al-masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu publikasi artikel ilmiah yang akan dijelaskan oleh Ibu Mawarni Saputri SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul via virtual pada hari ini, bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar, khususnya terkait penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Alhamdulillah, walaupun hari ini sepertinya tidak sebegitu ramai seperti kemarin, mungkin karena weekend, hari Minggu ya. Nggak apa-apa, walau kita nggak seramai kemarin, tapi saya berharap masih semangat untuk belajar. Untuk sama-sama kita belajar tentang penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya tentang publikasi ya. Karena kemarin kita udah bahas tentang penulisan, udah tahu gimana tata cara penulisan, segala macam ya, fungsinya, fungsi dan manfaatnya, kaidahnya, tata anatominya, dan langsung kita lihat contoh jurnalnya kemarin. Hari ini seperti sebelumnya, hari kemarin kita pengenalan sedikit tentang materi tentang publikasi, baru kita lihat langsung ke cara publikasi artikel ilmiahnya. Tapi lebih bagusnya memang di antara kalian ada yang bawa draft artikel, jadi bisa langsung kita contohin kayak gitu. Tapi kebetulan memang yang semester 7 juga masih lagi tahap revisi, jadi belum bisa bawa draft artikel yang udah selesai. Apa nanti seperti kata Pak Sukri kemarin, kalau nanti kalian misalnya udah ada artikel dan bingung caranya gimana untuk publikasinya, boleh nanti konsultasi sama saya atau sama dosen yang lain. Oke, kita masuk terus ke materinya tentang publikasi artikel ilmiah. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan? Insya Allah sudah ya. Oke. Hari ini karena tentang publikasi artikel ilmiah, jadi judul kita di sini tentang mempersiapkan manuskrip dan mencari jurnal tujuan. Jadi mempersiapkan artikel dan mencari jurnal tujuan mana yang mau kita publish. Ya. Oke, hari ini agendanya apa aja tentang publikasi artikel? Insya Allah kita ada 4 agenda. Yang pertama kita akan belajar tentang proses pencarian jurnal tujuan. Jadi nanti nggak bingung lagi, misalnya udah ada artikel, Bu saya nggak tahu masukin jurnal kemana. Nanti kita belajar jurnal yang sesuai, yang harus di mana nanti kalian publish. Terus yang kedua kita bahas tentang agenda sesuaikan template dan selingkung. Ini yang kemarin ada kita bahas, yang ada kita singgung tentang beda nggak misalnya kita masukkan jurnal yang satu dengan jurnal yang lain. Nah di sini yang akan kita bahas tentang template atau gaya selingkung jurnal. Lalu yang ketiga bagaimana untuk membuat kutipan via Mendeley. Jadi di sini Mendeley ini merupakan satu aplikasi untuk mempermudah kita dalam membuat kutipan, nomor halaman, juga dalam membuat daftar pustaka. Jadi nanti kita dengan aplikasi Mendeley ini kita nggak capek-capek lagi ketik satu-satu nama-nama penulis, tahun, sebagainya. Jadi langsung otomatis muncul. Jadi nanti kita belajar cara membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Oke. Yang keempat baru tahap yang publish. Bagaimana cara submit manuskrip ke jurnal tujuan kita. Atau ke OJS ya, online journal system. Karena sekarang semuanya udah online. Jadi nanti kita nih submit ke jurnal online ya. Oke, yang pertama saya mau singgung sedikit nih tentang
kuis lah kita bilang ya. Misalnya nih ada 2 jenis jurnal nih. Terus pertanyaannya adalah masuk ke dalam kategori Sinta berapa kedua jurnal ini? Mengapa kamu bisa menyimpulkan demikian dan bagaimana cara kamu mengevaluasinya? Kemarin kita udah belajar tentang Sinta kan? Sinta merupakan untuk jurnal nasional terakreditasi atau enggak? Terakreditasi dan masuk ke dalam pilihan jurnal nasional terakreditasi. Terakreditasi Sinta yang kemarin kita udah belajar ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Jadi nanti kita akan lihat langsung pencarian untuk Sinta. Jadi nanti ini bisa nanti kalian cari sendiri. Ini masuk ke Sinta berapa, ini masuk Sinta ke berapa. Oke, ini nanti kita lihat aja prakteknya. Nah, ini hanya sepenggalan potongan gambar screenshot dari browser Sinta. Gimana cara cek jurnal di Sinta? Yang pertama kita menuju nih alamat URL-nya ini sinta.ristek.brin.go.id. Ini kita masukkan alamat URL-nya ini, lalu kita pilih source jurnal. Oke. Yang ketiga, baru kita masukkan nama. Kalau kita nggak tahu nama jurnalnya, boleh masukkan nomor ISSN jurnal target. Atau nggak tahu juga nama ISSN yang masukkan bidang yang mau kalian sesuai dengan bidang yang mau kalian masukkan jurnal tersebut. Misalnya pendidikan fisika atau pendidikan sains. Kalian cari di pencariannya, nanti dia akan muncul jurnal tentang pendidikan sains. Beberapa nanti bisa kita lihat dia masuk kategori Sinta berapa. Lalu beberapa tipsnya tadi yang seperti saya bilang, misalnya tadi yang contoh kuis tadi, misalnya belum mengetahui nama jurnalnya, ketikkan bidang, misalnya hukum atau pendidikan dan sebagainya. Lalu yang kedua, untuk menulis jurnal dengan level Sinta tertentu, misalnya kita nih mau cari, saya maunya cari jurnal Sinta yang Sinta 5, Bu. Boleh, kamu tinggal klik di S5, Sinta 5. Oh, atau mau di Sinta 6 atau Sinta 4. Tinggal klik Sinta 4-nya atau Sinta 5-nya, nanti akan keluar berbagai jurnal yang dia itu terakreditasi Sinta 4 atau Sinta 5. Itu, nanti kita lihat ya. Oke, selanjutnya klik nama jurnal, lalu pilih website di sebelah kiri untuk menuju ke laman resmi jurnal. Nah, kalau kita klik di jurnal-jurnal ini, di judul jurnalnya ini, nanti akan keluar website jurnalnya atau OJS-nya. Langsung keluar, disitulah nanti kita akan mempublish artikel kita, tempat publish artikel kita, nanti jurnal yang udah kita pilih itu. Oke, selanjutnya cek kesesuaian cakupan jurnal dengan topik Anda. Ketika kita udah buka jurnal, kita lihat di situ kan ada penjelasan cakupannya, kita lihat sesuai nggak dengan bidang kita. Ternyata dia hanya cakupannya, misalnya kita pendidikan fisika, di situ kita masukkan pendidikan jurnal pendidikan sains. Tetapi ternyata waktu kita buka jurnal pendidikan sains tersebut, cakupannya dia juga boleh katanya memasukkan jurnal pendidikan fisika. Nah, berarti kita boleh submit atau publish di situ karena sesuai dengan cakupan kita. Jangan kita masukkan ke jurnal yang di cakupannya itu nggak ada tentang bidang kita, karena itu biasanya nanti akan ditolak karena nggak sesuai dengan cakupan jurnal mereka. Karena kita yang mau publish ke tempat mereka, jadi kita yang harus mengikuti aturan dari mereka, aturan jurnal mereka, baik itu template-nya, baik itu cakupannya. Jadi kita harus sesuaikan dulu nih, cakupan kita sesuai nggak, cakupan jurnal tersebut sesuai nggak dengan topik judul artikel kita atau topik bidang kita. Ya, terakhir coba tulis dulu jurnal tersebut apakah ada artikel yang relevan dengan topik yang kita tulis saat ini. Jika ada, baca dan kutip artikel tersebut. Nah, salah satu untuk supaya, apalagi kalau dia jurnal yang bagus, salah satu cara supaya kita cepat diterima, di accept artikel kita bisa menggunakan artikel yang udah ada di dalam jurnal tersebut. Jadi kita mengambil kutipan referensi dari jurnal mereka. Jadi mereka melihat, oh ternyata kita ikut nih berpartisipasi atau kita sering buka situs jurnal mereka. Jadi mereka akan lebih cepat untuk melihat artikel kita. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya tentang menyesuaikan template artikel.
Ini yang kemarin ada disinggung, template itu merupakan seperti gaya selingkung atau gaya penulisan dari sebuah artikel. Jadi setiap jurnal itu, jurnal yang mau kita, misalnya kita punya artikel, kita memasukkan ke beberapa jurnal misalnya. Jadi setiap jurnal yang kita masukkan ini beda-beda, punya template yang beda-beda. Makanya kita harus ketika kita masukkan ke suatu jurnal, kita harus sesuaikan dulu dengan template di jurnal tersebut. Nanti kita lihat ya contohnya gimana. Gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita kunjungi laman jurnal tadi. Misalnya kita mencari jurnal pendidikan fisika tadi, kita kunjungi laman tersebut, lalu kita unduh template-nya. Di situ nanti ketika kita buka, ada template di sebelah kanan atau kiri, nanti kita lihat di sebelah mana diletakkan template tersebut, lalu kita unduh template-nya itu. Kita download template-nya tersebut, lalu kita ketik artikel kita di atas template tersebut, atau kalau kamu lebih mudahnya seperti itu. Kalau mau dibuat di halaman dokumen baru boleh juga, cuma nanti bolak-balik ngelihat template-nya. Jadi kalau mau lebih cepat, langsung ditimpa atau ditindih teks yang ada itu dengan artikel kita atau ide-ide yang udah kita tulis, ide-ide yang mau kita tulis. Jadi langsung sesuai dengan aturan template jurnal tersebut. Lalu yang keempat, pastikan semua isi telah sesuai dengan panduan. Nah, harus teliti, harus detail, karena banyak aturan di template-nya tersebut, baik itu dari penulisannya, tabel, gambar, dari metode, segala macam penulisannya di situ udah lengkap, baik juga termasuk daftar pustaka. Jadi kita harus detail, harus ngikutin template dari jurnal yang mau kita masukkan ini, yang mau kita publish ini, artikel kita. Oke. Ini contoh gambar potongan dari template. Ini seperti ini. Nanti kita langsung lihat ya. Selanjutnya, bagaimana membuat kutipan via Mendeley. Jadi sekarang, mahasiswa, dosen, dan sebagainya, ketika membuat artikel, sekarang sudah memanfaatkan yang namanya aplikasi Mendeley. Di mana aplikasi ini bisa membantu kita dalam membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis sesuai gaya kutipan yang dipilih. Jadi kita mau gaya tulis yang kayak mana, mau gaya kutipan daftar pustaka misalnya apa, atau MLA atau IEE, jadi terserah mau apa, nanti otomatis langsung berubah. Jadi nggak lagi kita ketik satu-satu secara manual, nanti langsung muncul blok, terus langsung muncul otomatis gimana penulisan daftar pustakanya dan juga kutipannya. Nanti kita lihat cara prakteknya gimana. Di sini ininya pasti teorinya, penjelasannya. Yang pertama kita download dulu yang namanya si Mendeley ini, bisa di-download di Google. Nanti ketika udah berhasil kamu download, nanti kita install, kita masukkan nanti email, biasa diminta untuk daftar itu email, password, dan nanti ketika udah terinstall, nanti akan terinstall di desktop. Ketika udah di desktop, nanti kita buka, kita login, masukkan email dan passwordnya, nanti akan muncul seperti ini. Oke, nanti kita lihat ya, Mendeley di contoh di punya saya seperti apa. Nah, nanti ketika kita udah pasang Mendeley ini, udah install Mendeley ini, nanti kita perlu mengintegrasikannya ke Microsoft Word. Karena kan kita nanti nulis artikelnya di Microsoft Word. Jadi kita akan memplug-innya sehingga nanti kita lebih gampang langsung terkonek ke Mendeley. Bagaimana caranya? Ini teorinya, cara pasangnya bagaimana. Ketika kita buka Mendeley, nanti kita plug in Microsoft Word. Di sini ya, install Microsoft Word plugin. Kalau yang web importer ini kalau misalnya kita mau import artikel saat browsing. Nah, kita yang perlukan untuk Microsoft Word ini. Oke, kita install nanti Microsoft Word plugin-nya. Nanti ketika kita klik install Microsoft plugin, maka nanti otomatis ketika kita buka Microsoft Word, udah ada muncul Mendeley di references kita. Oke. Selanjutnya, bagaimana menambahkan referensi ketika memakai Mendeley?
Nah, syarat pentingnya yang harus kalian ingat adalah yang pertama, setiap input referensi ke Mendeley desktop pastikan semua metadata terisi dan benar sesuai sumbernya. Jadi ketika kita mau memakai Mendeley itu untuk kita tulis sebagai kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word artikel kita masukkan dulu file-file, misalkan PDF nih, file-file yang kita ambil sebagai referensi. Masukkan dulu file-file PDF tersebut ke Mendeley kita. Oke, lalu kita lihat metadatanya udah benar, udah terisi semua, baik itu autornya, tahun, sebagainya, udah sesuai. Udah. Lalu yang kedua baru kita cek ulang Mendeley kita, atau cek ulang ketika Mendeley secara otomatis mendeteksi. Oke. Dia ada beberapa cara untuk menambahkan file ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama, drag and drop PDF. Ini kalau cara cepatnya langsung aja di drag, langsung aja digeser, dan drop, masukkan terus ke Mendeley. Jadi tinggal di drag aja ya, tinggal digeser aja PDF kita atau file PDF kita itu ke dalam aplikasi Mendeley. Atau cara kedua, pilih aja langsung dari aplikasi Mendeley-nya, kita tinggal klik add file, terus pilih add file. Terus kita tinggal klik yang mana file yang mau kita tambahin ke dalam aplikasi Mendeley. Yang ketiga ini cara DOI lookup, cuma ini biasanya jarang dipakai, yang seringnya itu emang langsung add file atau folder dan yang web importer. Importer ini kalau misalkan kita lagi online nih, kita mau langsung tambahinnya secara dari web langsung nih. Kita ada jadi buka laman artikel jurnal yang kita inginkan, lalu kita tinggal klik ikon Mendeley di web importer. Terus tinggal kita centang metadatanya yang ingin diunduh, lalu klik add, nanti otomatis PDF-nya itu terunduh dan masuk ke Mendeley. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat kutipan dengan Mendeley? Kutipan atau kutipan. Bagaimana cara membuat kutipan atau citation atau citasi? Oke, soalnya. Nih. Yang pertama adalah kita buka Word kita dulu, terus kita pilih references, lalu kita klik insert citation, karena kan kita membuat kutipan nih, kita insert citation. Ketika nanti udah kita masukkan file kita, PDF kita ke dalam Mendeley, nanti otomatis masuk tuh nama si penulis dan tahunnya. Nanti kita praktekin langsung. Ini masih gambarannya dulu. Nah, ketik judul artikel, nama penulis, atau kata kunci, lalu pilih referensi dari daftar, lalu klik OK. Nanti langsung muncul seperti yang digambar ini misalnya. Langsung nama penulis, tahunnya. Oke. Gitu juga dengan ini ya, halaman juga seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara membuat daftar pustaka? Caranya yang pertama kita letak, ini udah selesai yang tadi citasi yang kita buat pertama, kutipan. Lalu di bawahnya kita akan buat daftar pustaka di bawah artikel kita. Nah, caranya hampir sama seperti tadi, kita klik references yang ada di Microsoft Word, lalu kita pilih gaya citasi yang kita inginkan menu style apa. Misalnya kan biasanya style yang sering kita gunakan itu adalah style apa. Style apa itu yang nama penulis, tahun, judul buku misalnya. Kalau jurnal berarti judul jurnal, nama jurnal, gitu. Dia di situ udah ada pilihannya, tinggal kita klik mau pilihan apa. Selanjutnya kita tinggal klik insert bibliografi dan maka otomatis tuh nama-nama penulis kutipan yang kita kutip tadi otomatis jadi daftar pustaka langsung. Jadi nggak payah lagi kita ketik manual, langsung otomatis muncul di daftar pustaka kita. Oke. Gitu ya cara pemakaian si Mendeley. Nanti kita baru masuk ke prakteknya. Ini kita masuk ke tahapan submisi artikel. Submisi artikel atau submission artikel. Nah, submission artikel ini kan ketika kita udah siap nih artikel kita, udah kita ikutin template-nya, udah kita buat daftar pustaka, udah selesai. Kita mau publish nih ke suatu jurnal. Bagaimana cara submit artikelnya, Bu? Oke, yang pertama itu kita harus, ini ceritanya kita udah dapat jurnal tujuan kita. Kita udah dapat jurnal yang sesuai dengan topik dan bidang kita.
Oke, udah dapat satu jurnal yang mau kita publish. Lalu gimana cara submitnya? Itu permasalahannya. Jadi yang pertama, cara submitnya itu yang pertama kita harus punya akun dulu. Seperti kita buat sosial media yang lain, kita harus punya akun dulu kan? Oke, kita harus punya akun. Kita buat dulu akun. Bagaimana cara buat akunnya? Kalian cari di menu tersebut, menu apa, website jurnal tersebut, kata register. Atau nggak ada, Bu, kata register di situ dibuat. Oke, kalau nggak ada, kamu cari online submission. Nah, itu artinya sama-sama untuk daftar atau untuk buat akun. Oke, oh ada online submission. Oke, kalau misalnya ada, terus misalnya ada lagi nih yang kedua, cermati dan centang checklist dan tulis pesan ke editor. Misal pernah diseminarkan. Oke, ini misalnya artikel kamu udah seminarkan, tapi misalnya belum, itu tidak usah dicentang, diabaikan, lalu langsung lanjut ke tahapan ketiga, langsung kamu isi metadata artikel, mulai penulis, kata kunci, dan sebagainya. Jadi kamu masukkan metadata kamu, nama kamu, misal kamu menulis dengan dosen pembimbing, kamu tulis nama dosen pembimbing kamu, lalu kata kunci, dan sebagainya apa yang diminta di register tersebut, di data tersebut. Silakan diisi apa yang diperlukan. Jika sudah terisi semua, tinggal kita mengunggah berkas pendukung. Nah, unggah berkas pendukung misalnya, itu misalnya diminta, misalnya instrumen tesnya atau data mentah dari hasil penelitian kalian. Oke, yang kelima, melakukan konfirmasi persetujuan atas pengiriman manuskrip. Ini nanti ada konfirmasi centang, apa udah benar, udah setuju gini dengan persyaratannya, nanti tinggal kalian konfirmasi. Oke, di sini perlu diperhatikan juga, karena jurnal di Indonesia sebagian besar itu kan menggunakan OJS, Online Journal System, jadi untuk kata kelola jurnal dilakukan via sistem OJS. Nah, ketika nanti kalian isi formulir yang diminta atau datanya itu isi dengan data yang lengkap. Ingat ya, lengkap dan juga valid. Nanti misalnya kalian isi emailnya. Emailnya harus email yang valid. Sesuai dengan email yang kalian buat di artikel tersebut. Lalu yang ketiga, pastikan artikel telah berhasil diunggah dengan sempurna. Jadi waktu kalian unggah, kan siap isi datanya kalian unggah. Kalian unggah si artikel kalian tersebut. Kalian lihat udah berhasil belum terupload atau terunggah dengan sempurna, karena kalau nggak terunggah atau nggak terupload nanti nggak masuk ini kalian, artikel kalian. Jadi udah fix, udah benar terunggah, udah terupload, baru kalian akhiri proses submisi. Oke, selesai. Seperti itu ya cara submission artikel. Ini dia tadi ya cara mendaftar akunnya tadi. Ini gambarannya seperti ini. Masukkan username, password, masukkan nama, di sini institusi, dan sebagainya. Ini contoh dari jurnal, gambaran dari website jurnal. Yang kedua, cek kesiapan ini checklist, tinggal di checklist aja, submission checklist. Ini tinggal di checklist. Nanti dibaca apa persyaratan submission-nya, persyaratan submisi artikelnya. Lalu yang ketiga di sini tadi yang kita bilang tentang unggah file. Di sini di submission file ini, disinilah kalian upload file artikel kalian. Oke, dan upload di sini. Oke, tinggal pilih, tunggu proses berjalan uploadnya, lalu pastikan namanya itu original file sesuai dengan file yang diinginkan, lalu save and continue. Nah, unggah suplemen ini tadi yang pendukung, file pendukung. Jadi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada boleh dimasukkan file pendukung ini seperti instrumen penelitian, atau kuesioner, atau angket, atau dataset. Misal data hasil penelitian kalian yang mentah, gambar tabel, atau gambar tabel yang nggak bisa diintegrasikan di artikel, boleh masukkan ke ini, suplemen tadi nih, pendukungnya, file pendukung, atau file supplementary, upload supplementary files. Boleh di sini uploadnya. Oke, lanjut.
Nah, yang kelima konfirmasi. Ketika nanti udah kita submit, nanti ada konfirmasi pemberitahuan dari email. Bagaimana status artikel kita, apakah masih menunggu persetujuan, atau lagi proses review, atau lagi proses editing. Gitu. Ini misalnya kita baru submit ini misalnya artikel kita nih, submission file. Oh, ternyata belum ada ini nih, ini finish submission yang tadi ya. Terus untuk biasanya waktu untuk submit artikel, ketika kita mau publish submit artikel, masukkan artikel ke dalam jurnal tersebut, biasanya waktunya nggak langsung publish, langsung nggak. Jadi melalui banyak proses lagi, ada proses submit, proses edit, proses edit, dan proses review artikel, sampai akhirnya udah dikembalikan ke kita, misalnya ada perbaikan atau revisi, kita perbaiki, kita revisi, kita kirim lagi ulang. Sampai akhirnya sudah disetujui oleh pihak editor, pihak reviewer, dan baru bisa nanti artikel kita terbit atau publish. Gitu. Jadi lama prosesnya. Ini hanya gambaran beberapa jurnal yang ada sampai malahan sampai ratusan hari terbitnya. Tapi ini beda-beda, tergantung jurnalnya juga. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang makanya tadi seperti yang kemarin sempat disinggung Pak Sutri, kalau kalian udah ada artikel, udah fix, udah bagus, udah sesuai penulisannya, udah ada jurnal tujuan kalian, bisa langsung kalian submit. Kenapa? Karena nanti proses publish-nya itu lama. Cuma karena kalian untuk syarat kelulusan nanti hanya bukti udah submit, udah di-accept, udah diterima oleh pihak jurnal, jadi mungkin nggak sampai publish. Tapi seandainya itu sampai publish, bukti kalian publish artikel, wah itu sangat lebih bagus gitu. Jadi makanya kalau udah ada, boleh dipersiapkan jauh-jauh hari artikelnya untuk siap submit dan sampai publish. Oke, ini alurnya, alur proses publikasi. Jadi biar kalian tahu, publikasi itu langsung upload, langsung siap, langsung dipublish, Bu. Enggak, jadi banyak sekali prosesnya. Ketika kita memasukkan artikel kita ke dalam jurnal online tersebut. Apa aja? Yang pertama, kita lihat. Kita masukkan di sini misalnya artikel kita. Ini kan, author submit paper. Jadi kita submit artikel kita, paper kita, lalu dicek pertama, initial check. Oke. Dilihat juga oleh editor in chief di sini, editor dengan para editor. Di sini dilakukan adanya cek plagiarism atau cek plagiat ya. Makanya kemarin kita bahas sedikit tentang etika pelanggaran ilmiah. Nggak boleh yang namanya kita melakukan plagiasi terhadap suatu karya ilmiah orang lain. Karena di sini akan dicek nanti tes plagiarismnya di sini. Nanti akan dilihat berapa persen tingkat plagiarisme kalian. Misalnya kalian melakukan suatu plagiat karya tulis. Dan kadang ada aturannya untuk S1 ada berapa persen, nggak boleh kita seberapa persen tes hasil uji plagiatnya. Di situ misalnya terlalu tinggi, sampai 80% hasilnya mungkin nanti akan dihubungi oleh pihak pengelola jurnal. Karena itu akan diragukan karena terlalu tinggi hasil plagiatnya atau hasil cek uji dari plagiarismenya. Lalu setelah dicek, misalnya nih aman hasil uji cek kita, oke, dilaporkan ke Associated Editors. Di sini dilihatlah proses review oleh para reviewer. Biasa para reviewer ini ada beberapa orang yang sangat ahli dan kompeten dalam bidangnya. Karena kita nasional, nanti dia terdiri atas beberapa reviewer, biasanya para dosen atau peneliti dari beberapa universitas. Kalau di internasional, malah dia reviewernya itu dari berbagai negara, dari negara-negara selain Indonesia. Gitu ya, nge-review artikel kalian. Di sini ada beberapa review, nanti di sini dilaporkan, si editor laporkan ke review, terus dilihat apa perbaikan revisi artikel kita yang udah diperiksa oleh para editor dan para reviewer. Misalnya ada revisi, maka akan dikembalikan kepada author, kepada kita. Dikembalikan kepada kita, lalu kita akan melakukan revisi
modifikasi dari artikel yang harus kita perbaiki tersebut. Lalu bagaimana? Setelah itu, setelah diperbaiki, kita kirim lagi hasil perbaikan kita, lalu maka akan mendapat informasi bahwa akan publish-nya itu diterima. Nah, ketika udah dapat persetujuan dipublish, maka artikel kita akan selanjutnya akan dipublish oleh mereka, akan dipublish oleh pihak jurnal tersebut. Oke, itu seandainya diterima. Tapi kalau dari awal udah ditolak, ya mungkin karena kita tidak mengikuti template jurnal mereka, atau mungkin karena tadi hasil cek plagiat kita terlalu tinggi ketika diuji oleh mereka melalui tes plagiarism atau tes plagiat dengan aplikasi misal Turnitin dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini banyak sekali panjang prosesnya untuk bisa artikel kita dipublish. Dan ini juga tergantung dari jenis jurnalnya. Jurnal terakreditasi kah, jurnal nasional, internasional, tergantung tingkatannya juga. Karena kalian kemarin syaratnya hanya ISSN aja, yang tidak harus Sinta berapa, mungkin lebih mudah untuk publish-nya itu tidak terlalu lama, atau mungkin tidak terlalu ketat dan detail sekali. Tapi misalnya kalian mau masukkan ke jurnal terakreditasi yang Sinta, boleh lebih bagus lagi. Makanya dari sekarang kita sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang bagaimana sih penulisan dan publikasi artikel yang baik. Oke ya. Ini latihan. Siapa berani? Di sini kalau tadi seandainya tadi kalian udah ada artikel ya. Ternyata tadi sudah saya lihat-lihat di kemarin, ternyata belum ada artikel yang udah siap, yang udah finish. Di sini coba dilihat, jika belum memiliki artikel yang udah siap kirim, dapat menggunakan tugas perkuliahan yang ada. Gimana caranya? Cara berurutannya, latihannya yang pertama, manfaatkan penelusuran melalui Sinta, jurnal mana aja yang cocok untuk menerbitkan tulisan Anda, lalu temukan template artikel, lalu yang ketiga, coba gunakan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley, buat daftar pustakanya, lalu menyesuaikan template atau gaya selingkuh dari jurnal yang dituju. Oke, yang keempat, submit artikel. Sebenarnya ini kalau udah ada draft artikel kalian. Ini kan yang langkah 4 ini latihannya sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Jadi harapan saya memang ketika udah selesai kita workshop ini, kalian bisa menerapkan. Jadi kita khususnya para mahasiswa bisa menerapkan ini cara-cara publikasi artikel ini. Oke. Kita selanjutnya akan lihat ke langsung ya. Langsung kita lihat ke jurnal, ke browser langsung, ke Mendeley dulu ya. Kita lihat ke Mendeley dulu, baru kita searching ke jurnalnya. Oke. Saya stop share dulu, saya share yang lain. Sebentar. Share yang lain, saya izin share yang satu lagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, gimana sih cara gunain Mendeley? Saya nggak pernah dengar tuh, Bu, Mendeley. Oke, kita lihat di sini. Mendeley. Ya. Screen. Ya, dokumen. Publikasi. Ini masih yang tadi ya. Nah, jadi Mendeley itu caranya tadi kan kita mesti download dulu nih Mendeley-nya. Oke, kita download dulu Mendeley-nya. Nah, kebetulan saya udah download Mendeley saya di sini, Mendeley Desktop. Jadi nanti kalian searching aja sendiri di Google. Kalian download Mendeley Desktop. Di sini saya udah download Mendeley Desktop.
Kalau belum nanti install dulu. Jadi kalau udah diinstal, udah di-download, udah diinstal, nanti muncul di desktop seperti itu, Mendeley desktop. Nanti coba ya kita buka, oke, agak lama dia. Bentar ya. Ini kelihatan ya. Nah, nanti diminta email kita masukkan, saya masukkan email saya. Oh, kenapa tidak bisa? Oke. Oke, password. Oke, kita sign in. Oh, salah. Sudah benar. Oh, emailnya saya nggak pakai yang ini. Yang satu lagi. Oke, nah begini tampilan si Mendeley ya. Nah ini si Mendeley-nya, si Mendeley-nya. Oke. Ini tampilan Mendeley. Misalnya nih kita mau masukkan file. Kita nih udah ada file nih. Kita mau nulis kutipan. Misalnya kita mau ambil kutipan dari suatu jurnal misalnya nih. Mengambil satu kutipan dari jurnal itu dalam bentuk PDF kan, yang udah kita download. Nah, kita lihat misalnya saya punya jurnal di sini, jurnalnya ini nih, International Journal Scientific Creative, satu lagi jurnal Physics Creative Hot, High Order Thinking. Jadi, karena saya mengambil kutipan dari kedua jurnal ini, ada kutipan kata-kata yang saya ambil dari jurnal tersebut, saya masukkan PDF ini ke dalam Mendeley saya. Bagaimana caranya? Kita buka aplikasi Mendeley tadi, oke. Lalu kita buka file, add file, atau bisa langsung di drag. Tadi kan langsung di drag filenya itu langsung masukkan ke dalam Mendeley. Langsung add, tambah terus filenya. Kita pilih file yang mana. Nah, saya masukkan ini misalnya jurnal ini. Masukkan ke sini. Oke, udah masukkan di sini. Tadi mana dia? International Journal. Nah, nanti dia masuknya di sini. Nah, ada nama autornya, judul jurnalnya, tahun, publish di mana, apakah di jurnal, apa di proceeding seminar, lalu waktunya. Oke, udah masuk nih di sini, di library saya atau di perpustakaan Mendeley saya. Udah saya masukkan ke sini yang mau saya jadikan kutipan atau mau saya menjadikan daftar pustaka. Oke, sekarang kita buka. Coba PDF jurnal yang mau kita kutip tadi, yang mau kita citasi tadi. Nah, misal nih, jurnal yang ini tadi kita ambil. Tadi kan kita ada masukkan jurnal ini nih. Ini kan pengembangan tes creative thinking skill fisika SMA, Physics Create HOTS berdasarkan teori tes modern. Oke, Universitas Negeri Yogyakarta, program pasca sarjana. Misalnya saya mau ambil kutipan dari jurnal tersebut tentang berpikir kreatifnya. Yang dari jurnal ini ya. Oke, misal saya ambil yang ini. Kita copy seperti biasa. Di sini misalnya. Satu ini. Misal ini contoh ya. Oke, saya copy ke file artikel saya nih, misalnya ke Word saya kan. Terus kan kita mau kutip nih. Kita kan kalau kita tengok lagi, kita ketik manual, buka kurung, nama penulis, misalnya siapa, hari, tahun, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kamu udah install si Mendeley ini, kamu bisa langsung masukkan terus pakai aplikasi Mendeley. Tinggal kamu caranya gimana? Caranya tadi kan kita belajarin sebelumnya yang di PPT tadi.
kita insert citation. Citation itu apa? Kutipan. Kita insert citation. Kita masukkan ini. Klik ini. Lalu kita kan nggak hafal namanya siapa ya, Bu? Saya lupa nama jurnal tadi, penulisnya siapa. Oke, no problem. Kita tinggal ketik go to Mendeley kita. Go to Mendeley, and then kita lihat judul jurnal kita tadi tentang apa? Tentang Physics Creative Course kan? Oke, kita cari di library kita yang mana? Yang mana ini ya? Oke, yang ini kan? Ya, ini. Udah kita klik ini, judulnya kan tadi ini. Kita klik cite atau kutip. Kita klik cite di atas ini. Oke, kita klik. Saya klik ya. Oke. Langsung di sini di Word kita. Oke, bentar, lagi loading ya. Biasanya dia langsung muncul otomatis nama si penulis. Kan? Langsung muncul otomatis kan? Istiono et al. 2018. Karena tadi yang menulis kan ada beberapa orang. Langsung muncul di sini. Jadi kita nggak payah lagi ngetik namanya. Langsung muncul di sini. Kita tinggal masukkan tadi filenya PDF kita ke dalam si aplikasi tadi. Oke ya? Mudah ya? Oke. Ini cara buat kutipan. Bu, gimana cara buat daftar pustaka? Oke. Misal kita buat daftar pustaka. Daftar pustaka, oke. Daftar pustaka. Salah nih daftar pustaka. Saya udah banyak nih artikel kita. Kita buat daftar pustaka. Ini contohnya satu dulu ya. Misal nanti kalian buat, nanti kan tinggal kalian buat banyak sumber-sumber yang kalian dapat dari mana aja. Ini contohnya satu. Cara daftar pustaka yang udah kita tengok tadi di PPT. Kalian klik ini kan nih Word kalian nih. Oke. Oh, sebelumnya tadi, ketika kalian udah download si Mendeley, udah install, maka di references menu Word kalian, references akan muncul icon Mendeley. Ya kan? Biasa kan nggak ada nih, kalau sebelum kalian install. Muncul Mendeley, ini juga muncul Mendeley. Ya, muncul Mendeley juga. Open Mendeley. Nah, inilah gunanya nanti kalian plug in Word tadi, yang plug in Mendeley to Word. Kalau kalian udah integrasikan, maka si Mendeley-nya otomatis masuk ke Microsoft Word kalian. Ya. Terus, oke, tadi kan udah saya integrasikan karena saya udah download, udah saya install langsung. Saya login-kan ke Word saya, jadi udah muncul Mendeley saya di Word. Nah, sekarang kita mau buat daftar pustaka. Dengan kutipan yang udah ada ini kan kita mau daftar pustaka. Gimana caranya? Kita tinggal klik references ini yang tadi, ya. Lalu kita pilih stylenya. Kalian mau style apa? Sesuaikan dengan style di jurnal tersebut. Biasanya kita selalu sering menggunakan jurnal style apa, ya. Oke, ini. Kita biasanya menggunakan style ini apa? American Philosophical Association 7th edition. Ini ya. Oke, kita klik ini. Udah. Lalu kita klik insert bibliography atau masukkan daftar pustaka. Kita klik. Oke, muncul otomatis kan? Oke, jadi kamu nggak capek-capek lagi ketik buat tahun, penulis, judul, dan sebagainya. Repot. Jadi kalau udah ada ini, tinggal kamu klik tadi insert bibliografi, muncul otomatis. Gitu ya. Oke, insya Allah bisa. Caranya udah saya jelasin tadi. Nanti mau buat lagi kutipannya sama, caranya juga kayak gitu. Misalnya kalian buat lagi nih tentang apa, sumber lain misalnya. Sama, caranya sama seperti itu. Tinggal kalian masukkan file PDF kalian ke dalam si Mendeley-nya, ya, gitu caranya. Oke, saya rasa untuk Mendeley-nya udah paham, ya. Kita lanjut bagaimana cara melihat jurnal tadi ya, cara nengok. Ini jurnalnya, nengok jurnal terakreditasi ya. Oke. Oke, di sini kalian klik di Google nanti sinta.stek.brin.go.id Journals. Ini untuk jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Ya, kalau yang nggak jurnal terakreditasi, jurnal ilmiah nasional biasa, dia nggak ada akreditasi S1, S2, S3 sampai S6-nya. Ini untuk yang terakreditasi. Oke ya. Nah, di sini jadi udah saya klik kayak gini. Tadi kan bagaimana caranya? Sources. Sources. Pilih apa? Jurnal. Pilih jurnal.
Udah pilih jurnal. Ini ceritanya kita nih udah punya artikel, udah siap, kita mau masukkan ke dalam jurnal. Nah, di sini kita mau pilih nih jurnal mana ya mau masukkan artikelnya. Nah, cuma ini contoh saya masukkan ke Jurnal Nasional yang terakreditasi Sinta. Oke. Caranya kamu klik sources ini, lalu kamu pilih journals. Udah, nanti akan muncul seperti ini. Banyak kan? Ada pencarian untuk nih jurnalnya ISSN dan sebagainya. Ini nama jurnal, PH Index, sebagainya. Ini banyak nih jurnal-jurnal nama-nama jurnalnya. Udah. Lalu kamu ini kan ada bacaan nih di sini. Journal on Mathematics Education, Universitas Sriwijaya. Berarti ini jurnal pendidikan matematika, institusinya yang punya nih Universitas Sriwijaya. Terus S1 ini maksudnya apa? Sarjana bukan. S1 ini apa? Yang kemarin kita bahas Sinta 1. Jadi dia peringkat ke-1 untuk akreditasi nasional jurnalnya. Oke. Sangat bagus berarti ya. Semakin peringkat 1 itu semakin bagus. Peringkat 2 aja itu susah, apalagi peringkat 1 kalau untuk jurnal. Biasanya untuk kalian S1 itu S6, S5 itu udah bagus. Nggak harus yang sampai ke S2 itu enggak. Terus ini juga international jurnal, banyak sekali jurnal-jurnal di sini ya. Oke. Terus bagaimana? Itu Bu S1, saya terlalu berat kayaknya kalau masuk ke yang peringkat 1 akreditasi nasionalnya. Oke, kita lihat. Cari, saya mau yang untuk yang peringkat 5 aja Bu misalnya. Saya mau yang Sinta 5 misal. Oke, kamu tinggal klik aja di sini, dan sampai seterusnya. Saya mau Sinta 5, oke, kamu klik di Sinta 5, S5 misal. Ya. Sinta 5, kita tunggu ya, lagi loading. Bentar. Oke, udah keluar kan Sinta 5, coba dilihat. Oke, jurnal Anda ini PGSD FIP Unimed S5, Sinta 5. Ini juga Jurnal Intermediate Informasi Asia Sinta 5. Semuanya Sinta 5. Ini bisa banyak lagi ya sampai next. Banyak lagi nih next selanjutnya. Totalnya ada 160 jurnal online yang bisa kalian masukkan. Nah, tapi sesuaikan, ingat, ketika kalian udah jumpa, misalkan masukkan ke Sinta 5. Kalian sesuaikan sama bidang kalian. Ini PGSD, sedangkan kalian apa? Pendidikan fisika. Berarti nggak masuk dong ke sini. Berarti kalian jangan masukkan ke jurnal yang PGSD dong. Iya ya. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan cakupan kalian, sesuaikan dengan bidang kalian. Nah, cari pendidikan berarti. Misal, saya mau cari misalnya jurnal Sinta 2. Nggak mau Sinta 5, saya yakin saya bisa Sinta 2. Oke, Sinta 2. Kamu cari, ini kan yang keluar Sinta 2 kebetulan tentang kesehatan. Kan kita nggak tentang kesehatan, tentang pendidikan bahasa Inggris juga nggak sesuai. Gimana caranya biar dapet? Ya udah, kamu searching aja langsung di sini. Kamu searching misalnya apa? Nama jurnalnya. Misalnya ini, Penelitian dan Pembelajaran Fisika Indonesia. Oke, kita coba cari. Boleh ada apa tidak? Oh, nggak ada. Misalnya pendidikan sains misalnya. Ada apa enggak gitu. Kalian tinggal searching aja. Oh, ternyata ada Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Indonesia Journal of Science Education. Wah, kebetulan sekali ini institusinya institusi kita yang terbitin di Universitas Syah Kuala. Udah ada ISSN. Ingat ya, kalau dia udah terakreditasi nasional, udah pasti dia punya ISSN. Kalau syarat kelulusan kalian kan yang penting ada SSN aja. Nggak terakreditasi pun nggak apa-apa, yang penting ada ISSN. Nah, tapi jangan sampai juga, jangan nggak mau tahu juga. Kenapa? Kita nggak tahu peraturan yang terus akan berkembang selanjutnya. Kayak dulu saya, ketika dulu kakak di atas saya waktu S2, mereka nggak ada dipersyaratkan harus terbitin publish jurnal di internasional. Jadi presenter di seminar internasional. Tapi ketika saya dulu, saya udah kena aturan tersebut. Saya udah kena aturan harus diploma di seminar internasional. Jadi begitu juga kalian. Jadi semester 3 ini, mungkin yang semester 7 sekarang, mereka kena aturan untuk publish di jurnal ber-ISSN. Kali aja ketika yang kalian yang anak-anak mahasiswa yang adik-adik mahasiswa semester 3, ketika kalian udah semester 7,
keluar edaran baru. Kita kan nggak tahu. Keluar edaran baru, peraturan baru bahwa kalian harus terbitin jurnal di terakreditasi. Nah, alhamdulillahnya kita udah belajar hari ini sama-sama. Jadi kan udah ada gambaran, oh ternyata seperti ini nih untuk publish, untuk nulis di artikel ilmiah dan publish di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi. Jadi udah ada gambarannya, udah tahu. Makanya kalau untuk yang terakreditasi dia udah ada SSN dan ada peringkatnya di sini. Nah, jadi untuk yang pun adik-adik yang nggak semester 7, semester 5, semester 3, itu boleh banget belajar ini. Karena kita nggak tahu nanti peraturan selanjutnya biasanya makin lebih berkembang lagi, lebih ribet lagi, lebih banyak lagi persyaratannya untuk ke depan. Kita nggak tahu. Ya, jadi untuk jaga-jaga, kita udah tahu nih sekarang. Dan kalian hebat karena ketika kalian S1 kan udah paham yang seperti ini. Berbeda dengan dulu saya S1, saya memang belum tahu yang namanya Sinta itu apa, belum tahu. Hanya pernah dengar segala macam kalau dosen ngomong gitu. Tapi sekarang kalian yang ikut workshop hari ini, yang ikut workshop kemarin, udah paham. Udah tahu, udah ada gambaran, oh ternyata jurnal kayak gitu, publishnya seperti ini, seperti itu caranya, oh gitu. Kalau dulu saya itu hanya terima beres, nanti ada admin yang masukkan jurnal, jadi saya nggak tahu cara submitnya. Jadi emang belajar sendiri. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sharing sama-sama. Oke, kita kembali ke topiknya lagi. Nih, keluar nih Jurnal Pendidikan Sains Indonesia. Kita lihat peringkatnya di sini S2. Sinta 2 ya. Sinta 2. Oke, kita klik di sini. Kita mau buka kayak mana sih Jurnal Pendidikan Sains Indonesia punya Unsiah ini? Kita buka di sini. Kita tinggal klik. Kita klik. Nah, ini dia keluar ya. JPSI. Nah, sini ada nama-nama dosen kita nih, ada nama Pak Sukri nih, Muhammad Sukri, ada Pak Abdul Halim, ada Pak Halim di sini karena beliau mengajar di Pascasarjana S2. Jadi Jurnal Pendidikan Sains Indonesia ini punya siapa penerbitnya? Punya program studi Magister Pendidikan IPA. Jadi punya anak S2 ya, punya S2 Pendidikan IPA. Punya S2 Pendidikan IPA di Unsiah. Nah, kita mau buka alamatnya, membuka alamat jurnalnya. Kita misal mau publish di sana. Oke, kita buka di sini. Kita klik aja tinggal di sini nanti kan keluar dia, ini dia. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia. Terus pas saya buka, ini dia Jurnal Indonesia ID. Tadi di sini juga bisa kita klik. Nanti keluarnya seperti ini. Lagi loading ya, sebentar. Oke, ini dia. Inilah dia halaman OJS. OJS pada si Jurnal Pendidikan Sains Indonesia milik Prodi Pendidikan IPA Pascasarjana Universitas Syahkuala atau JPSI. Nah, di sini ginilah halaman OJS online jurnal sistemnya. Ada home, ada apa, login, register, categories, search, current, archive, and announcement. Nah, kebetulan di sini kan langsung ada nih. Di sini kalau kalian kan mau masukkan artikel nih ceritanya, mau submit artikel. Cara yang pertama kan harus register dulu karena kalian belum punya akun. Oke, kalian klik register di sini. Atau nggak mau dari sini boleh juga dari sini. Online submission. Nah, tapi pendidikan sains, Bu. Saya kan pendidikan fisika. Bisa nggak masuk ke jurnal ini? Ini pendidikan IPA. Kan cakupannya takutnya nggak bisa. Oke, gimana cara ceknya? Kita tinggal cek di sini. Focus and scope. Coba kita klik ya. Focus and scope. Nah, kita lihat fokus scope-nya tentang apa. Nah, di sini dibilang, jurnal pendidikan fisika ini fokusnya ke mana? Ada topiknya boleh ke biologi, boleh kimia, fisika. Nah, jadi boleh. Ternyata kita masuk ke sini. Jadi walaupun namanya jurnal pendidikan sains, ternyata dia menerima juga untuk education, termasuk biologi, kimia, dan fisika. Berarti kalian bisa masukkan ke sini, karena ada fisikanya nih, cakupannya. Atau pendidikan sains itu kan emang arahnya ke fisika. Tapi ada juga emang dia khususnya pendidikan IPA doang. Ini bisa masuk biologi, kimia, fisika. Jadi bisa masuk ke sini.
Oke ya, itu cara ngelihat skopnya, fokusnya, bidangnya. Jadi nggak asal-asal kita. Jadi harus sesuai bidang kita dengan jurnal yang mau kita masukkan. Sekarang kita nengok reviewernya. Nanti kalau misalnya artikel saya udah masukkan, yang review siapa ya, Bu? Yang reviewernya siapa-siapa aja. Oke, kita lihat reviewernya siapa di jurnal ini. Inilah reviewer yang akan memeriksa artikel kita. Kalau kita masukkan ke si jurnal pendidikan sains yang punya S2 Unsia. Ada dari UKM Malaysia, ada dari UPI, ada dari Unsia, Adlim, banyak ya. Siapa-siapa di sini. Termasuk ada dosen kita. Ada Pak Abdul Halim di sini. Nah, ada Pak Abdul Halim. Oke, udah. Lalu, kalau udah register, udah buat akun. Nah, gimana halaman registernya? Coba kita klik ya. Nah, kalau register, kalian masukkan username. Misalnya apa username kalian. Lalu password. Ini divalidasi aja seperti biasa. Lalu situation, institusinya. Lalu first name, nama kalian. Nama pertama, nama tengah, nama akhir, inisial, nggak apa-apa dimasukkan. Yang penting ada berbintang. Masukkan email kalian apa. Lalu masukkan negara segala macam sampai akhirnya konfirmasi. Nanti udah konfirmasi, terakhir kalian berhasil terdaftar menjadi anggota, jadinya login. Ketika kalian memasukkan artikel kalian tinggal login. Lalu ya online submission di sini, online submission. Kita mau login, kita memasukkan artikel kita. Terus bagaimana lagi? Ternyata untuk sebelumnya lagi saya kasih nampak sama kalian, JPSI ini kan tadi waktu kita pencarian di Sinta, ada Sinta 2. Nah, sini ada keterangannya juga dibuat. Indexing Sinta 2. Terakreditasi nasional peringkat 2. Ini ya, dibuat ya. Ini kalau lebih detailnya ada sertifikatnya. Sertifikat dari Dikti. Kemenristek Dikti ya. Ini sertifikatnya. Terus, tadi kan kita cerita tentang template. Kemarin kan penulisan artikelnya itu pakai template, pakai gaya selingkung. Nah, gimana Bu? Kita kan harus menyesuaikan penulisan si jurnal ini, artikel kita. Boleh suka-suka kita nulisnya. Iya, benar. Jadi kita harus download dulu template si jurnal yang mau kita tuju. Karena kita tujunya ke JPSI ini, kita tengok template yang ada di sini. Oke. Template-nya mana? Coba kita lihat. Biasa di sebelah kanan, sebelah kiri, di bawah. Kita periksa mana template-nya. Oke, ini template-nya kan? Ya, ini template-nya. Kita klik template ini. Kita klik template ini, lalu kita unduh. Kita download. Ya, sudah saya download ini. Oke, sudah diunduh. Nanti mana ya unduhannya ini ya tadi ya template-nya kita download ya template-nya kita klik template-nya. Udah keluar template-nya. Nah, seperti ini dia. Bentar, oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan template atau gaya selingkung. Jadi ketika kalian nulis artikel kalian masukkan ke sebuah jurnal, jadi kan harus mengikuti tata tulis si jurnal tersebut. Karena kita masukkan ke JPSI, kita ikutin template dia. Udah kita download tadi kan? Oke. Jadi dibilang di sini, judulnya, dibilangnya harus judul bahasa Inggris, English title. Terus tulisannya tebal, bold. Terus capital, huruf besar semua. Terus menggunakan font Verdana. Oke, dan harus huruf harus ini for every first letter untuk huruf pertama dan huruf besar. Terus ada lagi nih aturannya untuk nama pertama pakai apa, terus emailnya segala macam ya, abstrak. Nah, kalau di sini di jurnal ini dia bilang abstraknya maksimum 250. Nggak boleh lebih dari 250 kata. Kalau keywordnya boleh 3 sampai 5 kata. Jadi setiapnya dia lebih ke tata tulisnya, lebih ke aturan-aturannya. Kalau pengertiannya introduction-nya seperti umum kemarin kita belajar tentang penulisan masih sama.
introduction harus dimasukkan deskripsi masalah, sama kayak kemarin kita pelajari tentang penulisan. Harus ada masalah dulu, ada data-data, ada apa? Ada lengkapi dengan penelitian relevan. Ya. Kalau misalkan di JPSI ini dibilang harus minimum 5 jurnal internasional untuk mendukung permasalahan tadi yang tadi nih, didukung oleh minimal 5 internasional jurnal yang 5 tahun lalu. Jadi tiap aturan tuh beda-beda ya. Misalnya kalian masukkan ke jurnal lain, nggak mau jurnal Unsia, misal jurnal di tadi Sriwijaya atau di Medan misalnya, itu nanti aturan template-nya beda-beda lagi. Mungkin di sini dipakai Verdana, bisa aja nanti pakainya Arial atau Times New Roman. Jadi beda-beda. Terserah sesuai dengan si template jurnal tadi. Ini metode, nih penulisan tabelnya harus kayak gini, nggak pakai garis. Jadi kita ngikutin kayak mana aturan mereka. Jadi kita nulis artikel kita yang sesuai dengan template-nya ini. Gitu. Udah ada gambarannya. Nanti ini untuk grafiknya kayak gini. Terus, nah untuk referensinya ini cara ikut contohnya seperti ini. Tadi sama kayak tadi. Nah. Pakai apa dia? Pakai penulisan apa? Nah, tanpa nomor, without number. Kalau yang proceeding punya saya kemarin, template-nya harus pakai number, harus pakai nomor. Kalau di sini nggak pakai nomor aturannya. Cuma lebih ke penulisannya aja. Tapi kalau untuk tata cara nulisnya tetap sama, nama, tahun, judul gitu. Ya, inilah yang namanya template jurnal. Jadi every journal different, must be different. Setiap jurnal itu beda-beda template, beda-beda aturan. Ya, tergantung mana yang mau kita masukkan. Oke, udah itu tentang si template. Sekarang tadi kan kita udah register, udah selesai register, udah login. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini kan Sinta 2 nih. Di sini ternyata ada bacaan author fees. Author fees ini biaya untuk autornya, untuk penulis. Kita klik ya. Nah, sekarang biasanya untuk Sinta 1, Sinta 2, untuk yang peringkatnya bagus, biasanya dia berbayar untuk submit artikelnya, untuk publish artikel kita itu bayar. Di sini untuk submitnya 500.000, untuk publikasinya 1 juta. Berarti totalnya itu 1,5 juta. Nah, tapi jangan sedih dulu. Nggak harus yang ini, yang lain juga ada, atau yang Sinta 6, Sinta 5, bahkan Sinta 3, Sinta 2 juga ada yang gratis. Jadi kalian jangan langsung, saya nggak mau Bu, berbayar karena mahasiswa, anak kos Bu. Nggak masalah, kalian boleh masuk ke Sinta yang lain, gitu. Ada Sinta 6, ada Sinta 5, Sinta 4. Nih, ini rata-rata Sinta 6, Sinta 5 ini nggak bayar, free, gratis. Gitu. Atau kalian mau masuk ke yang nggak Sinta pun boleh, yang hanya ber-ISSN, Bu. Saya nggak mau yang Sinta terakreditasi. Saya mau yang penting ada ISSN aja, yang penting saya lulus, Bu. Cepat saya tamat. Ya nggak apa-apa, boleh. Gitu. Cuma ini saya memberikan pengetahuan ke kalian terkait jurnal nasional terakreditasi Sinta. Gitu ya. Kalau udah tadi kalian udah login, udah daftar, udah masukkan artikel, caranya udah gampang. Tinggal kalian tadi kan lengkapi data, tinggal kalian upload nanti artikel kalian ke dalam situs jurnal tersebut. Nanti kan di sini ada online submission, tinggal kalian upload tuh artikel kalian kayak penjelasan di PowerPoint tadi. Gitu ya. Setelah itu nanti kalian akan dapat informasi dari email. Bagaimana artikel kalian apa sedang diperiksa oleh editor, reviewer, gitu. Nanti kalau udah ada masalah yang harus diperbaiki akan dikabari oleh pihak jurnal. Kalau udah fix, udah benar, udah sesuai, udah ada perbaikan, udah siap dipublish, maka nanti artikel kalian akan dipublish, akan dipublikasi, kayak gitu ya. Jadi mungkin itu aja gambaran tentang publikasi artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi. Ya,
Untuk proceeding juga caranya sama. Nanti kalian buat akun dulu, login dulu, nanti masukkan juga upload abstrak atau full paper kalian, full artikel kalian. Caranya sama, seperti jurnal juga untuk proceeding. Caranya sama. Oke, saya stop share. Mungkin itu penjelasan tentang publikasi artikel ilmiah kita. Tadi udah belajar tentang pembahasan untuk PowerPoint tentang publikasi, karena kita hari ini fokusnya lebih ke publikasi, karena kemarin kita udah bahas penulisan. Untuk tadi pemakaian Mendeley udah, sama untuk cek di Sinta. Untuk proceeding caranya sama. Nanti karena untuk proceeding kebetulan loadingnya agak lama, jadi nggak saya tampilkan di sini untuk proceeding internasionalnya. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Baik, terima kasih Ibu yang telah memberikan materi yang jelas. Sekarang kita akan membuka tanya jawab. Baiklah, kepada peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya di room chat. Dan untuk peserta yang baru memasuki Zoom, silahkan bertanya jikalau tidak mengerti. Baik, terima kasih. Sembari kita menunggu yang bertanya, marilah kita menikmati video yang akan diputarkan oleh panitia. Halo semua mahasiswa, sekarang sudah semester berapa? Semangat garap skripsi selalu, agar kelar cepat wisuda. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat garap skripsi, garap skripsi harus semangat. Ingatlah temanmu sudah lulus, jangan sampai kau terjerumus. Bimbinganmu dikebut terus, agar nanti hasilnya bagus. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat garap skripsi, garap skripsi harus semangat. Mulailah dari latar belakang, karena itu patokan. Walau susah saat bimbingan, jangan jadi halangan. Harus tinggalkan zona nyaman, semua demi masa depan. Jangan lupa, keluarga menunggu di rumah, agar cepat kamu wisuda. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat garap skripsi, garap skripsi harus semangat. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu.
Garap skripsi harus semangat. Tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja, ding. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sinting. Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Wesley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap,
Kapan akan siap? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Do your best at every opportunity that others have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kalaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager? Masih mau bersantai-santai? Boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, 1 detik kamu bermalas-malasan, ribuan sayanganmu di luar sana sedang belajar mati-matian. Stop wishing, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak. Hai Adelia Puspaningrum, undur diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Apa yang menjadi tujuanmu? Baik, Bu. Pertanyaan dari sudah ada 2 pertanyaan, Bu. Dari yang pertama dari Kori Oktaria dari Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Izin bertanya, Bu. Untuk aplikasi Mendeley, apakah support dan dapat digunakan di Windows 7 dan Word 2007, Bu? Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Setahu saya untuk yang aplikasi Mendeley, Waalaikumsalam, tadi assalamualaikumnya. Setahu saya untuk aplikasi Mendeley ini bisa ke Windows 7 karena saya punya juga Windows 7. Jadi support aplikasi Mendeley-nya. Nanti coba di-download aja aplikasi Mendeley-nya dan support ke Windows 7 juga ke Word 2007 ya. Nanti boleh dicoba aja, nanti kalau Anda kendala boleh nanti tanya sama saya. Insya Allah bisa, karena saya juga Windows 7 masih laptop saya. Ya. Baik, Bu. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Siti Rahma. Apakah kita juga bisa melihat tingkat plagiarisme jurnal yang akan kita kutip? Dan apakah ada syarat khusus agar suatu jurnal dapat dijadikan sebagai referensi untuk penulisan jurnal kita sendiri? Ya, Waalaikumsalam dari Siti Rahma. Ya, dibilang apakah bisa melihat ya? Untuk melihat tingkat plagiarisme bisa dari artikel yang jurnal yang kita kutip bisa kita lihat. Makanya nanti kalian lihat itu ada aplikasi online di situ kan. Seperti contohnya bisa Turnitin, bisa Grammarly atau satu lagi Duplicate. Banyak itu aplikasi yang tersedia di situ. Nanti bisa dicek tingkat plagiatnya di situ.
Terus, apakah ada syarat khusus agar suatu jurnal dapat dijadikan referensi untuk penulisan jurnal kita sendiri? Nah, biasanya untuk kalian jadikan referensi jurnalnya itu yang pertama usahakan ada ISSN-nya. Jadi bukan jurnal bodong atau jurnal abal-abal. Nanti kalian dan lebih bagus lagi kalau jurnalnya itu udah terakreditasi seperti yang tadi kita bahas tentang publikasinya. Jadi syarat khususnya ada ISSN-nya, ya. Jadi emang benar jurnalnya itu bagus kayak gitu, bisa kita jamin terpercaya, udah ada ISSN-nya. Jadi menurut saya itu untuk dapat jadikan referensi. Terus yang paling penting jurnalnya itu harus sesuai dengan bidang kita, dengan cakupan kita tentang topik artikel, judul artikel yang mau kita angkat nih, yang mau kita tulis jadi judul artikel ini kita. Seperti itu ya. Siapa tadi si Rahma? Baik Bu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Jadi sebelum kita tutup, untuk peserta semua boleh untuk men-on-kan kamera karena akan didokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi telah selesai. Kita tutup. Marilah kita mendengarkan doa terlebih dahulu kepada muhajir. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tahmim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعائي وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menutup, bagi peserta yang belum mengisi link evaluasi, silahkan untuk mengisi. Dan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop ini selama 2 hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat kita ajarkan kepada yang lainnya lagi. Saya Suci Nabila Balkis selaku MC mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.